Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Fatmasari, NIM 2019132014 dari Program Studi Pendidikan Akuntansi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Palembang. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai menelaah kerangka dasar kurikulum 2006 atau KTSP dan juga menelaah kerangka dasar kurikulum 2013. Di sini saya akan menjelaskan mengenai menelaah kerangka dasar kurikulum 2006 atau KTSP terlebih dahulu. Untuk menelaah kerangka dasar kurikulum 2006 atau KTSP ini, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu kurikulum dan KTSP. Jadi kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan dan bahan pelajaran yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Sedangkan KTSP adalah kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidik yang memiliki indikator pencapaian kompetensi atau IPK untuk penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Jadi KTSP 2006 ini adalah penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya yang ada di Indonesia yang bertujuan untuk menjadi acuan bagi satuan pendidik seperti SD, MTS, SMP, SMA, dan lain sebagainya dalam penyusunan dan pengembangan kurikulum yang akan dilaksanakan pada tingkat satuan pendidikan yang bersangkutan. Yang selanjutnya adalah hakikat kerangka dasar kurikulum KTSP atau 2006. Sebelumnya kita telah mengetahui apa itu kurikulum dan tujuan dari kurikulum beserta KTSP tadi. Nah, di sini terdapat panduan pengembangan kurikulum yang disusun agar dapat memberi kesempatan peserta didik untuk belajar, beriman, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua yaitu belajar untuk memahami dan menghayati. Yang ketiga itu belajar untuk mampu melaksanakan dan berbuat secara efektif serta hidup bersama dan berguna untuk orang lain. Untuk selanjutnya yaitu landasan kerangka dasar kurikulum 2006 atau KTSP. Di sini ada 5 landasan yang harus kita ketahui. Yang pertama itu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, itu tentang sistem pendidikan nasional. Jadi pada undang-undang ini itu berisi tentang menjunjung tinggi hak asasi manusia atau HAM, menjunjung nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Jadi pada pendidikan ini itu diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak demokratis. Yang kedua yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005, itu tentang Standar Nasional Pendidikan. Pada Standar Nasional Pendidikan ini adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya yaitu standar isi, standar kompetensi lulusan. Jadi SKL ini atau standar kompetensi lulusan ini merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan sebagaimana yang ditetapkan dengan Kemendiknas nomor 23 tahun 2006. Yang terakhir yaitu Permendikbud nomor 61 tahun 2014. Ini memiliki acuan konseptual pengembangan KTSP, prinsip pengembangan KTSP, prosedur operasional, dan pengembangan atau penyusunan KTSP.
Selanjutnya saya akan menjelaskan materi mengenai menelaah kerangka dasar kurikulum 2013. Nah, tadi kita sebelumnya telah mengetahui dan menelaah kerangka dasar kurikulum 2006 atau KTSP. Di situ kita telah mengetahui apa sih itu kurikulum dan juga KTSP. Dan sekarang kita akan menelaah kerangka dasar kurikulum 2013. Pada dasarnya kurikulum ini telah diatur dalam pemerintah pada Permendikbud nomor 59 tahun 2014 tentang kurikulum SMA. Ada juga Permendikbud nomor 60 tahun 2014 itu tentang kurikulum SMK. Ada lagi Permendikbud nomor 69 tahun 2013 tentang kurikulum SMA, dan Permendikbud nomor 70 tahun 2013 itu tentang kurikulum SMK. Jadi setiap SMA dan SMK itu Permendikbudnya berbeda. Ada yang di nomor 59 tahun 2014 dan juga di tahun 2013. Selanjutnya pada kurikulum 2013 ini memiliki kerangka dasar atau landasan pengembangan dalam kurikulum 2013. Ada 3 landasan. Yang pertama itu filosofis, konseptual, dan yuridis. Pada filosofis ini memiliki 2 macam, yaitu filosofi Pancasila dan filosofi pendidikan. Yang kedua yaitu konseptual. Konseptual ini terdapat pada peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2015 serta instruksi Presiden Republik Indonesia di nomor 1 tahun 2010. Sedangkan yang yuridis ini memiliki relevansi pendidikan, kurikulum berbasis kompetensi dan karakter, pembelajaran kontekstual, pembelajaran aktif, serta penilaian yang valid, utuh, dan menyeluruh. Pada kurikulum 2013 ini memiliki hakikat adalah penyempurnaan dari kurikulum berbasis kompetensi yang menyempurnakan standar kompetensi lulusan dengan dikembangkan sesuai tuntutan kekinian Indonesia dan masa depan sesuai kebutuhan. Jadi hakikat kurikulum 2013 dan hakikat pada kurikulum 2006 atau KTSP itu sangat berbeda. Jadi pada KTSP 2006 tadi penyempurnaannya itu dari kurikulum sebelumnya yang ada di Indonesia. Nah, untuk tujuannya itu untuk acuan bagi satuan pendidikan. Yang selanjutnya itu ada prinsip kurikulum 2013. Jadi pada prinsip kurikulum 2013 ini bukan hanya merupakan sekumpulan daftar mata pelajaran. Jadi pada kurikulum ini didasarkan pada standar kompetensi lulusan yang ditetapkan untuk satuan pendidik dan program pendidik yang titiknya itu sesuai dengan kebijakan pemerintah mengenai wajib belajar selama 12 tahun. Jadi kurikulum ini tuh didasarkan pada model kurikulum yang berbasis kompetensi dan juga didasarkan atas prinsip bahwa setiap sikap, keterampilan, dan pengetahuan yaitu memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan perbedaan dan kemampuan serta minatnya. Jadi kurikulum 2013 ini berpusat pada potensi perkembangan kebutuhan dan kepentingan pada peserta didiknya yang harus tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, budaya, teknologi, seni, harus relevan dengan kebutuhan kehidupan, harus diarahkan kepada proses pengembangan pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik. Terus juga kurikulum 2013 ini didasarkan kepada kepentingan nasional dan kepentingan daerah yang hasil
dari penilaian belajar itu ditunjukkan untuk mengetahui dan memperbaiki pencapaian kompetensi pada peserta didiknya. Baiklah teman-teman, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai menelaah kerangka dasar kurikulum 2006 atau KTSP dan juga menelaah kerangka dasar kurikulum 2013-nya. Semoga ilmunya bisa bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa bersyukur dan tetap semangat dalam menjalankan aktivitasnya. Bye.